Gimana? Apa? Apa kita apa nih Pak? Kita. Yang dapat Al-Habis sama apa? Sama Al-Habis yang Mahramah. Lipanya daging luar. Di Malam itu diiris Bu. iris-iris. Oh, iya, cuci terus Lalu, diiris. iya, potong. Terus Lalu dimasukin ke oven, open Iya. pengeringan, baru penghalusan. Open 60 derajat. Kan. 60 derajat selama berapa lama? Kurang tahu. Kita ini aja ya 80 derajat ya. Iya. Kita kan mau nyoba sedikit dari depan gitu kan. Nanti yang porsinya banyak 80 derajat. Oh iya benar-benar. Disetel naiknya lama. Oh, Disetel aja. Tapi lebih tadi itu naiknya lama itu. Ini aja yang sebelah sini. ini Belum pernah pakai yang di sini. kami belum pernah mati oven. Oh belum. Belum. Udah powernya aja. Udah. Nggak apa-apa nanti. Ini mati ya. Sampai nanti jadi asisten. Iya, ini ini kan jam. Ini saya mengatakan baru ini naik turun suhu. Kan kita 80. Iya. Nah, baru lepas. Nah, ini saya lupa. Apa ini ya kayak sentuh. Tapi ini mobil bisa pakai semua aja. Ya. Dan ini nanti untuk naik ini mana nih? Nah, itu berada di mana Pak? Oh, di sini. Pak, biasanya di bawah ini sih. Oh iya, udah itu dia. Ayo lanjut. 80 derajat. Saya sampai lupa kadang. Kukusan lagi harusnya di standby kan hidup sekarang, cuma kukusan kan cepat ya. Ini 3 jam. Udah, ini di blender. Ini disaring. Baru sehari. Nah, ini yang masyarakat itu melakukannya gini. Jadi maksud saya, karena di keilmuan THT, ini harus dimodifikasi gitu. Jadi dia beda gitu, kan? Jadi nih Pak, ini cara kedua ya, Pak. Itu daging buah, ini dikukus. Atau blanching, dia non aktifkan enzim pasti, dia ada kadar lemaknya. Ini menurut pemikiran saya sih, ini 1 jam, makanya dihidupkan kukusan kan, 1 jam. Udah dia mendidih, masukkan daging buah, beda dia tunggu mendidih dulu. Jadi mendidih dulu, baru masukkan sampel dagingnya. Udah, setelah itu baru bisa di blender, bisa dikeringkan. Di blender jadi bubur. Oh, Ngerti? Ditambah air dia. Yang satu ada 2 cara ya, Saya pun makanya mau nyoba-nyoba ini yang mana jadi itu saya mau bikin kalau dibikin roti kayak mana gitu. Satu dia langsung blender, tambah air sedikit, udah kan? Nanti kan jadi bubur. Nah buburnya ini dikeringkan. kering, pengeringan. Udah, terus bisa di blender lagi atau saring. Lihat nanti hasilnya kan, beruntung enggak. Nah kalau yang ini udah gini, udah dari kukusan, pengeringan. Enggak di blender dulu. Baru dia pengeringannya di sini. Ini kan udah pengeringan, udah keringkan, baru blender.
blender. Itu nanti teksturnya ini lebih bagus, lebih halus tepungnya. Iya. Ada yang boleh loh. Karena dia dikukus. Pertama dia baunya nanti nggak enak, terus dia nanti nggak kasar waktu blender, dia lebih halus. Nanti kalau dia jadi adonan tepung apa, jadi roti, jadi kue atau apa, dia lebih halus. Kalau makin halus makin bagus. Kalau ini menurut prediksi saya dia kasar. Ini namanya dikukus ini termasuk modifikasi. Jadi modifikasi pati. Nanti kan kita ada kuliah modifikasi pati kan. Modifikasi pati itu dia bisa dikukus, Direbus. direbus. Itu berubah struktur dalamnya gitu, amilosa amilopektinnya. Ada yang pakai bahan kimia direndam gitu. Makanya ada perendaman kan. Iya. Makanya pernah kenal mokap kan. Itu kan kalau ubi langsung dikeringkan kuning kan, Kuning. kasar kan. Iya. Ubi dikeringkan jadi tepung ubi. Kalau mokap ubinya direndam dulu. Balik. Itu dia termasuk kayak fermentasi. Ini pun gitu, modifikasi pati ini bisa termasuk secara biologi namanya fermentasi. Jadi mokap itu ubi direndam itu udah termasuk modifikasi 1 jam 2 jam. Nah ini kalau udah dipakai ini modifikasi dia strukturnya nggak kasar tepung itu. Makanya kalau di cara ini masyarakat udah pada tahu. Iya. Ngerti kan? Jadi nggak ada nampak keilmuan THP-nya. Itu sebenarnya saya nyari kalian ya apa aja, dan saya cuma ketemu ini, yang akan bisa ketemu. Kalau ini pemikiran saya sendiri, modifikasi itu kan pasti banyak. Itulah namanya penelitian kan, nyoba-nyoba. Nah, ini dosen AGB itu ke lapangan tadi malam. Saya tanya, itu hasil berapa tandan? Nipanya yang dapat 8 tandan. 8 tandan. Jadi setelah dibunduli cangkangnya apanya yang kalian lihat di video, 2. itu jadi 1,3. Kan sedikit kali kan? Iya. Dan 8 tandan ini 5 kilo. Setelah jadi daging buah 1,3, mau dapat apa lah? Untuk penelitian itu nggak bisa ya. 1,3 dari 5 kilo 1,3. Ini daging buah. Nah, nanti kita jadi tepung, Dari situ. kita timbang berapa? Tinggal berapa kilo? Baru rendemen, karena ini dosen AGB dan profesor itu dosen ekonomi, dia ingin tahu penjualan kan, jadi kita harus hitung rendemen. Hitung rendemen tahu berat tepung. Iya berat kan. Kalau ditanya rendemen tepung, maka berat tepung. Tapi kalau rendemen daging, maka berat daging. Gitu kan? Berat tepung dibagi. Nah itu makanya saya tanya, mereka jualnya bentuk tandan atau bentuk daging? Rupanya katanya tandan. Satu tandan 10.000. Satu tandan yang satu tandan 10.000. Nah ini mereka mau jelasin ini, makanya saya bilang kenapa digundulin, itunya udah daging. Saya kan jadi nggak bisa nimbang tandan. Makanya syukurnya udah ditimbang dia kan. Dia bawa ke sini udah bentuk gundul gitu. Daging maksudnya. Dari 5 kilo. Jadi berat tepung dibagi. Orang belinya beli daging atau beli tandan itu ngitung rendemen. Ternyata kata dia beli tandan. Berarti satu tandan 10.000 kali 5 kilo 50.000. Enggak, 10. enggak dikeluarkan. 8 tandan. 80.000 kan? Itu kalian nanti bilangnya masyarakat gitu, mana tahu saya nggak datang gitu kan. Udah siap-siap nggak datang pula. Jadi nggak datang bukan karena nggak tahu, ngerti kan? Nah ini berat tandan. Ingat, per ini tergantung. Seperti ubi kayu, belinya pas ubi kayu ada tanah-tanahnya. Nah ada tanah-tanahnya itu ditimbang, segitulah harganya per berat ubi. Jadi tepung, berat tepung, tapioka ya, tapioka dibagi berat beli, karena kan mau menentukan harga jual keuntungan. Banyak orang yang salah
kecuali dia pabriknya misalnya beli usahanya beli daging buah kan, ini kan beli tandan kan, kali 100%, gitu rendemen. Jadi kalau dapat kita nanti tepungnya, ini jadi 1,3. Kalau literatur MIPA itu tepungnya sedikit, berapa persen ya? 30-40% katanya rendemen. Berarti ini sekitar, misalnya ini hasilnya ini 1,3 ya, sedikit kali ya. Misalnya 1 kilo ya, misalnya 1 kilo ya, sama dengan 1 kilo. Kalau udah gram ya kita konversi ke gram kan. Misalnya beratnya 1 kilo dari 5 kilo. Berarti kan kita satunya kilo, jangan tandan. 5 kilo, ya kan? Kali 100. 100 bagi 5. 20. 20%. Itu hitungnya. Jadi mau berapa jualnya? Dari 1 kilo. Itulah. Jadi dapat tepung dalam 5 kilo cuma 20%. 20% itu di sini sama dengan 1 kilo. Itu cara hitungnya. Nanti orang agribisnis tahu dia rendemennya segini, untuk mau cari rendemennya. Giliran dia lagi hitung itu kan berapa keuntungan. Dalam 5 kilo cuma dapat 1 kilo. Seperti enggak kan? Jadi berapa lagi jual? Berapa lagi jual? Dalam 1. Ini dalam 8 tanda kan? Dalam 80.000 cuma dapat 1 kilo. Berarti 80.000 ini harga 1 kilo tepung kan? Gitu dia ceritanya, ya kan? Berarti kalau kalian mau keuntungan 20% atau 50%, berarti kalau kalian mau untungnya 50% kali coba 80.000 ya. Jadi nggak boleh bermain-main dengan ini. Habis 8 kali 5 40. Ini habis nolnya 2 tambah nolnya 1. 40.000. Jadi 80.000 tambah 40 kan? Jadi kalian harus jual 1 kilo tepung 120.000. Dan biasanya kalau untung ini sekitar 20%. Kalau produk makanan kita ngitungnya 20%. Jadi kalau untung 20%, berarti 20 per 100 kali 80.000. Habis 8 kali 2 16. Nolnya 2 16.000, ya kan? 16.000 tambah 80.000, berarti harga 1 kilo tepung kalau mau untung 20% 96.000. Kan gampang kan? Nah orang ABD nggak tahu dia ngitung ini, makanya kok digundurin saya bilang. Tapi begitu saya lihat cara kerjanya, tempurung itu keras, harus pakai parang, kita susah bawa parang, dia nggak ada parang, udah cocok digundurin aja. Yang penting udah ditimbang ini kan. Itunya saya sebenarnya kenapa di ini karena mau ngitung nimbang ini gitu, mau nimbang aja, nimbang berat awal. Nah gitulah dia. Ini tugas orang AGB, dia pengen ini. Dan THP ngitung rendemen. Jadi kalau orang kelapa sawit itu jual-jual TBS, tandan buah segar kelapa sawit, dia gitu. Dia kan jualnya gitu ya. Satu tandan berapa kilo gitu kan. Nanti hasil minyaknya berapa. Berarti berat minyak dibagi, minyak itu dihasilkan dari berapa kilo tandan. Gitu dia. Semua gitu, tepung ubi gitu. Itu tugas kita. Paham sini kan? Jadi nanti yang kita buat, ini masalahnya. Ini harus kita olah 1,3 kilo. Dagingnya 1,3 kilo. Kita harus ini bagi 2, kan 2 cara. Ya kan? Yang kering, mana sebenarnya yang bagus. Nah jadi untuk main-main, kan saya suka main-main dulu. Jadi 0,3 berarti 1,3 kilo.
berapa gram itu? 0,6 1.300 bagi 10 1,3 kali ke gram 1.300. Bagi 10. Oh enggak lah, bagi 0,3 kilogram itu berapa gram? segini kan. 1.300 gram. Berarti 3 on untuk main-main. Iya kan? 3 on untuk main-main. Maksudnya kita coba ini. Tapi kalau kalian mau dibagi dua, mau sekalian langsung jadi roti, 150 lah ya. 150 gram bisa lah ya tepung. Bisa. Jadi roti ya. Atau 1 on bisa. Itu pakai tepung apa di Paido? Dagingnya itu langsung kita olah. Nggak dicampur sama tepung roti buat apa? Ya itu, makanya saya itu, karena dia kan nggak ada glutennya, dia nanti nggak bisa mengembang itu, nggak ada gluten. 3 on atau 1 on. Kira-kira 1 on daging buah itu bisa dipastikan dapat 1 on tepung juga? Enggak kan? Nggak itu. Enggak kan? Pasti ada yang terbuang. Berarti 3 on aja langsung. Ya. Kita bagi dua ya. Jadi 150 gram. Berarti ini 150 gram. Nanti ditimbang. Ini 150 gram. Sebenarnya saya tadi mau bagi 3, dalam arti direbus, tapi direbus, ngerti kan? Dipakai modifikasi. Yang ini dikukus 4 jam. 2 aja lah ya, kita coba ya. Udah mau ini dikukus. Biasanya pakai modifikasi. Udah. Nanti modifikasi itu direbus yang Hal yang bagus. kukus dia karena uap, dia nggak langsung kena Air. ke pori-pori daging buah tadi untuk membuka pori-pori tadi supaya dia nanti bisa kayak lebih crispy gitu, mengembang. Itu tujuan. Pas praktik untuk fermentasi kan adalah itu. Iya makanya ini apa mau kita fermentasi.